Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah hari ini semua? Saya kira semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Oke, hari yang berbahagia ini kita akan melaksanakan IHT yang insya Allah nanti akan dibuka oleh Bu Widiani Trisnaningsih. Beliau ini merupakan salah satu staf pengajar dari SMK Negeri 3 Metro. Oke, dalam acara IHT ini kita diikuti oleh banyak SMK-SMK. Di situ ada Bu Sukmawati dari SMK 4, kemudian ada Bu Mariza, dan di sini juga ada Mr. Wawan. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya belajar tentang profil Pancasila ya. Mana itu belajarnya dengan salah satu prinsip adalah merdeka belajar. Oke, untuk membuat suasana menjadi lebih nyaman dan lebih menarik, kita akan melaksanakan ice breaking. Oke, siap ibu-ibu semuanya? Siap. Siap ya. Kita mulai ice breaking ya. Oke, ice breaking tadi seperti tadi, kita akan mulai dengan nyanyi, kemudian nanti dilanjutkan ke teman-teman ya. Oke, siap? Ready ya? Oke. Sekarang sedang pandemi, sekarang sedang pandemi, sekarang sedang pandemi. Sekarang pandemi apa? Pandemi apa? Pandemi apa, Bu Eka? Pandemi COVID, pandemi COVID. Oke, Bu Eka, ayo. Pandemi COVID sekarang COVID apa? COVID apa sekarang? Bu Sukma. Oke, Bu Sukma. COVID-19, COVID-19 sekarang 19 apa? 19 apa sekarang? 19 juta sekarang. Sekarang juta apa sekarang, Pak Wawan? Juta miliarder sekarang. Sekarang miliarder apa, Bu Eka? Aduh, miliarder pengusaha miliarder pengusaha sekarang pengusaha apa sekarang? Sukma. Pengusaha minyak sekarang minyak apa sekarang? Minyak goreng sekarang goreng apa sekarang? Oke, thank you semuanya ya. Semoga dengan ice breaking tadi kita bisa jadi termotivasi dan lebih fresh ya. Oke, kita akan mulai dengan presentasi dari Bu Widiani Trisnaningsih dari SMK Negeri 3 Metro. Mari kita dengarkan baik-baik. Semoga kita mendapatkan manfaat dari presentasi yang disampaikan Bu Widi. Oke, pada Bu Widi, time is yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wawan selaku moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sambil saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama, sharing ilmu tentang implementasi kurikulum di sekolah penggerak, begitu Bapak Ibu ya tema kita kali ini. Dan utama kita kali ini adalah menampilkan atau menggali apa yang disebut dengan pembelajaran yang memungkinkan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa melihat slide saya? Bisa, Bu. Bisa ya. Baik, terima kasih. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, pada in-house training kita kali ini, saya diberikan kesempatan untuk membawakan tema ini. Sebetulnya ini lanjutan ya Bapak Ibu ya, tentang implementasi kurikulum dan konsep-konsepnya yang sudah dipaparkan tadi oleh fasilitator pertama di pagi hari. Nah, kali ini kita akan fokus pada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu? Mungkin kita akan sedikit mengingat kembali implementasi kurikulum operasional tentang sekolah penggerak. Bahwasanya pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian kegiatan belajar tersebut mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Nah, secara khusus,
kurikulum operasional ini diharapkan oleh pemerintah agar dapat membentuk profil pelajar Pancasila. Lalu Bapak Ibu, fokus kita bagaimana kita sebagai guru kemudian berperan sebagai fasilitator atau membantu perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Oleh karena itu Bapak Ibu, keseimbangan antara kognitif dan non-kognitif, kemudian implementasinya dan agar terbentuk kompetensi dan karakter. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus bisa melakukan pembelajaran yang baik dan terus-menerus. Kemudian berfokus pada perkembangan kognitif peserta didik. Kemudian kita menjadi fasilitator serta memberikan bimbingan kepada murid-murid kita, dan kita juga harus bisa menumbuh kembangkan kemampuan non-kognitif mereka seperti motivasi dan afeksi. Jadi tidak hanya kognitifnya, tetapi bagaimana kita membuat mereka itu memiliki motivasi. Kedepannya diharapkan mereka memiliki motivasi internal. Dan afeksi yaitu sikap yang baik. Sikap yang bagaimana? Sikap yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, lalu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tersebut untuk membangun karakter? Pertama, Bapak Ibu perlu kita tekankan bahwa pembelajaran ini mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi. Jadi tidak hanya karakter tapi juga kompetensi. Karakternya baik tapi tidak kompeten juga tidak bermakna. Kompeten tapi tidak punya karakter juga tidak akan diterima oleh masyarakat. Oleh keduanya itu kita harus kembangkan secara berimbang, Bapak Ibu sekalian. Nah, fokus kita kali ini adalah kita menelaah apa-apa saja yang menjadi nilai profil pelajar Pancasila tersebut. Ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, lalu yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, 6 karakteristik pembelajar Pancasila yang kemudian menjadi tanggung jawab kita agar kita bisa menumbuh kembangkannya di dalam diri atau jiwa peserta didik kita. Sekarang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita memang sebagai pendidik itu tidak ringan. Selain kita ingin membuat mereka kompeten, kita juga ingin membuat mereka itu berkarakter, begitu. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu sekalian, kira-kira dari 6 poin ini apa yang bisa kita lakukan sebagai guru di kelas? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mungkin saya bisa mulai dari Bu Eka, barangkali Bu Eka bisa memberikan contoh. Karakter ya dalam belajar Pancasila, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Bagaimana implementasinya Bu? itu dituntut untuk memiliki nalarnya, akhlaknya yang beragam, kemudian juga akhlaknya yang secara pribadi mereka. Kalau untuk yang kedua, berkebinekaan global, mungkin dalam hal mereka mengenal atau saling berinteraksi antara peserta didik satu dengan yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita bisa melanjutkan ke yang ketiga dan keempat, Bu Sukma. Saya minta pendapatnya, Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan sebagai guru di kelas-kelas Ibu untuk menumbuhkan karakter ini, Bu? Itu pada saat misalnya saya memberikan tugas kepada siswa, itu saya memberikan poin-poinnya saja, tetapi anak itu saya mencoba untuk menalar kritis ya dari soal yang diberikan atau materi yang diberikan. Kemudian mereka mengerjakannya sendiri, jadi mereka mandiri di sana. Dan tugas-tugas tersebut bisa juga dilakukan atau dalam mengajar kita bisa menyuruh mereka untuk membuat kelompok di mana di sana akan timbul karakter bergotong royong di sana. Baik. Kalau ulangan boleh nggak, Bu? Kalau ulangan nggak boleh, Bu. Bergotong royong. Ibu nggak gotong royong kan, Bu? Kalau ulangan, Bu, ya dulu. Enggak, karena kita kan harus menciptakan ya. Tapi kalau kerja kelompok ya kita harus bergotong royong. Oke, terima kasih. Saya minta kepada Mr. Wawan, bagaimana contohnya untuk yang kreatif ini, Pak? Karakteristik kreatif ini agar muncul pada siswa-siswi kita di sekolah? Oke, untuk yang kreatif menurut saya banyak sekali ya. Salah satu contohnya adalah siswa itu dapat membuat suatu produk yang kreatif. Artinya tidak nyontek dari temannya, tapi dia mendapatkan suatu inspirasi yang bisa mereka kembangkan. Kemudian nanti untuk SMK contohnya ya, bisa masuk ke dalam dunia wirausaha.
yaitu mereka bisa menjual sebuah produk yang tadi unik sehingga menjadi nilai tersendiri bagi mereka yang nanti kalau seandainya mereka mau berwirausaha. Itu salah satu contoh dari berpikir kreatif. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Ada singgahan mungkin Bapak Ibu dari pendapat kawannya? Sepakat ya? Oke, iya, Sepakat Bu. ya? Ya, jadi memang karakter-karakter ini yang ditekankan oleh pemerintah ini bukan hal yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita dulu pernah mengenal pendidikan budi pekerti, kemudian kita juga pernah mengenal pendidikan karakter. Saya kira kurang lebih itu sama sebetulnya. Hanya pada saat ini karena barangkali dinilai ada penurunan dari penyerapan nilai-nilai Pancasila, maka kemudian dalam pembelajaran ditekankan bagaimana agar nilai-nilai Pancasila ini muncul, sehingga memang disebut secara tegas bahwa yang diharapkan oleh pendidikan kita adalah pendidikan yang menekankan atau yang menumbuhkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Demikian mungkin Bapak Ibu. Nah, sekarang mungkin penjelasan saya kira tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu, tetapi apabila ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan mungkin Bapak Moderator bisa dipandu jika ada peserta IHT-nya. Berjumlah berapa ini? 200-an ya Bapak Ibu ya? Betul. Iya. Iya. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Bu Widi. Terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu Widi yang telah memaparkan tentang profil pelajar Pancasila. Di sini saya ingin dulu ya kepada semua peserta yang pesertanya banyak sekali ya, antusiasnya. Peserta kita banyak sekali, ada 150 sekolah SMK yang ada di provinsi ya. Luar biasa ya. Jadi hati kita kali ini diikuti oleh 150 luar biasa sekolah ini sebuah Lampung ya Pak ya. Lampung, iya. Jadi SMK ini seprovinsi ini sungguh banyak sekali antusias mengikuti program acara kita ini, profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Nah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti acara ini, silakan untuk memberikan sebuah masukan atau sebuah pertanyaan kepada narasumber kita, Bu Widi Barangkali ada Trianingsih, mungkin ya. ide-ide untuk Bu Widi mengimplementasikan di Trianingsih. sekolah Bapak Ibu sekalian. Betul. Mungkin ada ide-ide. Ya, Mungkin silakan. Bu Eka mungkin mau memberikan sebuah masukan. Silakan Bu Eka. Mungkin saya ingin menanyakan tentang ini ya, terkait profil pelajar Pancasila. Itu bagaimana profil pelajar Pancasila itu apabila kita terapkan pada kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler kepada siswa kita ya Bu? Mungkin itu yang akan saya tanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Iya. Ya. Silakan Bu Widi. Ya, terima kasih. Betul Ibu Eka, pertanyaan yang bagus. Memang kita tidak hanya fokus pada kegiatan intrakurikuler ya, tetapi kita juga menekankan bahwa profil ini bisa kita munculkan di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari keenam karakter ini harapannya tentu akan muncul semua, tetapi barangkali beberapa ekstrakurikuler itu tidak bisa merangkum semua nilai-nilai tersebut. Seperti kita ketahui, ada ekskul yang memang menekankan kepada bakat, katakanlah seni, ada yang di bidang olahraga, ada yang mungkin lebih ke arah keagamaan begitu. Nah, disitulah kemudian nilai-nilai tersebut dapat kita ambil, dapat semuanya, dapat juga sebagian poin-poinnya untuk kita implementasikan. Semisal Bapak Ibu, apabila kita katakanlah mengikuti ekstrakurikuler Rohis, maka nilai profil pelajar Pancasila yang poin mana yang kemungkinan besar itu akan muncul di ekskul tersebut menurut Bapak Ibu sekalian? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bu. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian apabila ada ekskul tari misalnya atau ekskul seni, ada tarian daerah, kemudian ada kesenian-kesenian dari berbagai daerah, alat musik tradisional. Kira-kira nilai Pancasila yang mana yang akan muncul Bapak Ibu? Berkebinekaan global. Iya, bisa. Kemudian Jadi kreatif, mungkin kan di sana ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apabila ekskul katakanlah KIR ya, karya ilmiah remaja, kemungkinan besar nilai yang mana yang bisa kita munculkan di situ? Bernalar kritis. Bernalar kritis. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Oh, Sehingga iya. ekstrakurikuler atau mungkin tidak hanya ekstrakurikuler ya Bapak Ibu, begitupun mata pelajarannya. Mata pelajaran yang memang di sana mata pelajaran normatif seperti agama, PKN, mungkin kita akan memunculkan karakter yang pertama, beriman dan sebagainya. Tetapi mata pelajaran produktif misalnya ya,
Kalau di SMK kan ada produktif praktek. Nah, di sana akan menuntut katakanlah kreativitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi karakter-karakter ini adalah rangkuman, tetapi pada implementasinya itu tidak harus selalu bersamaan, bisa juga dimunculkan sebagian-sebagian. Demikian. Terima kasih Bu Eka. Barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain, saya persilakan moderator untuk memulai. Ya, silakan yang menanggapi dari narasumber kita Bu Widiani Trisnaningsih. Mungkin ada tanggapan lagi dari Bu Sukmawati atau dari Miss Eka Marisa. Saya Pak. Ya, silakan Bu Sukmawati. Iya, saya mau ini ya sharing ya sama Bu Dian. Waktu itu kita sudah mengenal namanya kurikulum K13. Kemudian semuanya itu kan memunculkan karakter-karakter. Kemudian seperti baru-baru ini tahun lalu saya mengikuti pelatihan kurasi kurikulum, di sana memunculkan atau menampilkan itu karakter anti korupsi. Dan yang ingin saya tanyakan, ini kan udah banyak sekali ya karakter-karakter yang ingin ditampilkan atau dimunculkan pada pelajar kita. Apa sih sekarang landasan apa sehingga pemerintah sekarang ini menciptakan karakter profil pelajar Pancasila? Itu aja, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bu Sukmawati atas pertanyaannya. Mohon kepada Bu Widiani Trisnaningsih untuk menanggapi, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya coba dulu untuk share video ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mengingat kembali apa konsep dasar dari pendidikan yang dulu dicita-citakan oleh para tokoh-tokoh pendidikan di zaman kolonial ya Bapak Ibu ya. Mohon tunggu sebentar. Apakah bisa terlihat Bapak Ibu videonya? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kebijakan Bisa Bu, bisa. Episode. Bisa Bu. Ya, jelas sekali. Kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di awal tahun 2020 ini terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar, sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa, tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis
meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Tertarik untuk mempelajari Ki Hajar Dewantara secara lebih lengkap? Mari bersama kita dengarkan podcast berikut ini. Kita akan Ya, Bapak Ibu, sudah disimak bersama ya barusan videonya? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa Bu makna dari video yang kita lihat barusan Bu terkait dengan konsep pembelajaran yang menekankan pada terbentuknya profil pelajar Pancasila Bu? Mari kita sama-sama merefleksi kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin bisa dimulai dari Bu Eka. Ya mungkin pada saat itu pelajarnya mereka belajar itu hanya yang memang kaum-kaum yang memang untuk bekerja ya, tidak semua diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu ya mungkin ya Bu, kalau saya lihat dari video tadi. Bu Sukma, barangkali Bu apa yang bisa Ibu refleksikan dari video yang yang saya lihat dari video tadi bahwa dari dulu Ki Hajar Dewantara itu dia memfokuskan bahwa tujuan utama di pembelajaran itu adalah siswa. Betul. Jadi dia memerdekakan siswa, terus kita mengajarnya itu sesuai dengan kodratnya. Betul sekali. Iya, itu yang dapat saya tangkap dari video tadi. Sekarang kita sebagai guru ya Bu, coba kita sama-sama introspeksi diri ya Bu. Apakah siswa-siswa kita itu sudah merdeka Bu, Pak? Kayaknya belum ya. Kita masih melaksanakan pembelajaran seperti maunya kita ya. Iya, benar. Iya. Ya, jadi mereka pokoknya tidak bisa harus bisa mengerjakan apa yang kita suruh. Iya. Nah itulah ya. Dasarnya itu Bapak Ibu sekalian bahwa dengan profil pelajar Pancasila ini diharapkan memang kita itu memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada siswa itu untuk belajar gitu. Kita memberikan hak mereka untuk belajar sesuai dengan karakteristik mereka, gaya belajar mereka. Yang tidak suka melihat ya mereka bisa belajar dengan auditori misalnya, yang tidak biasa dengan visual bisa dengan auditori, yang tidak suka dengan auditori bisa dengan visual atau bisa dengan kinestetik bisa dengan bergerak. Jadi kita memberikan berbagai macam alternatif kegiatan pembelajaran yang memang tidak kaku begitu. Jadi tidak serta-merta siswa itu kita ceramahin terus. Kemudian tekstual, buka buku halaman sekian, kerjakan, kumpulkan, tidak seperti itu. Itu yang diharapkan oleh pemerintah kita sehingga memang kita kembalikan lagi kepada profil pelajar Pancasila yang sepertinya memang sudah representatif dari apa yang diinginkan oleh Merdeka Belajar. Demikian. Selain itu juga adanya degradasi moral ya di bangsa kita dengan pengaruh-pengaruh dari dunia barat, dengan pengaruh teknologi yang begitu pesat, bagaimana kemudian kita tahu bersama mungkin gadget itu sudah menjadi candu bagi anak-anak kita sehingga pengaruh dunia luar itu sangat besar sekali pada siswa-siswa kita, maka kita tekankan ayo kita punya Pancasila. Kita tekankan profil ini agar muncul, agar tumbuh di dalam diri anak-anak kita. Demikian mungkin Bapak Ibu yang saya pahami dari konsep ini. Begitu mungkin Pak Wawan. Ya, terima kasih kepada Bu Widiani Trisnaningsih yang telah menyampaikan tentang banyak ilmu ya untuk kita semuanya ya. Semoga bisa dikasihkan di sekolah kita masing-masing. Ini dalam rangka untuk mendukung tadi tujuan nasional kita ya, tujuan pendidikan nasional kita. Betul. Yaitu mencerdaskan anak bangsa ya. Jadi ini merupakan kewajiban kita semua, ibu-ibu ya. Jadi semoga dengan kita menjalankan dengan baik, dengan ikhlas, kita akan mendapatkan tadi pahala yang banyak dan kita tadi menjadi bangsa yang maju ya. Bukan jadi bangsa yang terjajah terus ya. Salah satu sumber daya manusia ini bukan salah satu aset yang baik buat kita. Nah, anak-anak ini merupakan aset kita ke depan. Betul. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bu Widiani Trisnaningsih. Mungkin ada lagi masukan teman-teman, Bu Sukmawati atau Bu Eka. Saya kira cukup Pak Wawan. Atau yang lainnya kita mungkin ada pingin pertanyaan. 20 menit ya? lebih Pak. Oke.
Ya Kita cukup bisa Pak. Oke. lanjut dengan Mungkin fasilitator yang lain. cukup saja ya. Ya, Tutup saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak pada Bapak-Bapak, Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian, silahkan meninggalkan room ini dan dilanjutkan dengan room yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Kita foto dulu ya Ibu-ibu. Oke. Apa? Ya.